salam kelimpahan. Di Alkitab kita sering sekali mendengar yang namanya warna raja-raja atau yang namanya warna kelimpahan. Dan itu selalu diartikan dengan ungu. Saudara, salah satu tokoh di Alkitab ada yang bernama Tola. Dan mungkin saudara berkata, siapa dia? Dia cuma ada 2 ayat di Hakim-Hakim, saudara. Saudara, Tola adalah seorang hakim yang luar biasa. Dan kenapa namanya cuma Tola, saudara? Saudara, dan cuma ada 2 ayat yang ada di Hakim-Hakim. Saudara, Tola ini bicara tentang sebuah ulat. Saudara, dan ulat ini harus ditumbuk. Dan keluarlah dia warna ungu zaman itu. Dan inilah ulat yang dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja. Saudara, harus ada ribuan ulat dibunuh hanya untuk menjadi satu jubah raja-raja. Karena itulah warna ungu adalah warna raja-raja, warna kekayaan, warna kelimpahan. Tetapi hari ini kita bisa menikmati warna ungu seringkali di mana saja. Dan Tuhan tetap memakai warna ungu sebagai lambang sebuah perjanjian kelimpahan. Dan dia sangat ingin melimpahi saudara dengan kasih. Dia ingin melimpahi saudara dengan cinta. Dia ingin melimpahi saudara dengan kekuatan. Dia ingin melimpahi saudara dengan hal yang baru. Dia ingin melimpahi saudara dengan rohnya. Tetapi bagaimana supaya kita bisa menerima kelimpahan? Ada 2 hal yang sangat perlu. Saudara, yang pertama adalah wadah. Tuhan hanya memberikan kepada orang yang punya wadah yang cukup. Punya wadah yang benar. Punya wadah yang berkenan. Punya wadah yang tepat. Yang kedua, Tuhan selalu akan memberikan kepada mereka yang hatinya limpah. Sekali lagi, mereka yang hatinya limpah akan mendatangkan kelimpahan. Mari kita baca 1 ayat tentang kelimpahan. Ulangan 28 ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu para pendaharaannya dengan melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Tetapi berapa banyak orang yang berkata, saya tidak mengalami. Mari kita mulai kembali kepada wadah. Kalau saudara melihat air terjun yang berlimpah airnya, maka saudara datang dengan sebuah mangkok di bawah air terjun. Maka mangkok itu tidak cukup menahan dan menampung kekuatan air terjun itu. Debit airnya terlalu besar, membuat sebuah air akan muncrat. Dan saudara akan lihat begitu saudara tarik cuma ada air yang sangat sedikit. Why? Wadahnya tidak cukup. Saudara, seandainya saudara ini punya stik, tetapi maaf kata wadahnya berbau sampah, apakah saudara akan meletakkan stik yang terbaik itu di sebuah wadah yang berbau sampah? Saudara, seandainya saudara ini punya saudara yang namanya cairan atau sup yang paling enak dan panas mendidih, dan ada sebuah bejana yang bahkan tidak bisa menahan panas, plastik yang begitu dikasih panas mengkerut, dan terbuanglah semua sup yang mendidih yang sangat lezat itu. Why? Wadahnya. Demikianlah hidup kita. Sebagian besar ayat ini ya dan amin. Ayat ini tetap Tuhan mendatangkan dan menyiapkan banyak sekali, melimpah. Tetapi persoalannya adalah wadah kita. Yang pertama, berapa banyak kita punya wadah yang kecil. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah kebaktian, mungkin kita bisa fokus cuma 10 menit. Kemudian kita mulai melayang-layang. Kemudian kita mulai tidak bisa mendengar. Kemudian kita mulai bosan. Itu menunjukkan wadah yang terlalu kecil. Berapa banyak kita tidak pernah cukup berdiam diri di hadapan Tuhan. Pikiran kita sibuk kemana-mana. Pada waktu kita baca Alkitab, kita membaca seasalnya. Karena kita tidak punya perhatian dan kerinduan. Itu wadah yang kecil. Tapi satu sisi,
Berapa banyak pelayanan Tuhan ingin berikan buat kita. Tetapi kita penuh dengan kenajisan, jatuh bangun dalam dosa perzinahan. Mungkin kita masih orang yang pemarah. Itu wadah yang kotor. Dan Tuhan tidak akan mempercayakan perkara ilahi, perkara yang sangat-sangat mulia kepada wadah yang kotor. Mungkin saudara berkata, Tuhan tidak menjawab bahkan jodoh saya. Tapi saudara mungkin seorang pria yang suka memukul, mengeluarkan kata-kata yang negatif. Seorang pria yang jatuh bangun dalam perzinahan. Bahkan engkau tidak lagi berjaga karena engkau bermain-main dengan semua itu. Bagaimana mungkin dia memberikan putrinya yang dia cintai kepada wadah yang kotor. Saudara, tetapi saudara mungkin juga berkata, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan banyak, tetapi kenapa Tuhan tidak memberikan? Wadahnya tidak tepat, saudara. Saudara, ada orang yang mungkin lebih baik sebagai pendoa, tetapi dia bukan seorang pemimpin yang baik. Karena dia tidak pernah belajar kepemimpinan. Dia tidak pernah berani bicara di depan. Saudara, wadahnya tidak tepat. Dan Tuhan tidak bisa memberikan itu buat saudara. Hari ini coba cek wadah kita. Saya selalu berkata pada banyak orang, kalau engkau ingin jadi pemimpin, siapkan wadah yang benar. Saudara, saya tahu one day saya akan jadi pemimpin. Sejak umur 8 tahun saya sudah membaca buku begitu banyak. Saya membaca buku mulai dari buku ekonomi, tokoh-tokoh agama, dari Mother Teresa, Kenneth Hagin, Catherine Kuhlman. Saudara, saya membaca buku kepemimpinan. Saya membaca buku tentang komunikasi, tentang pendidikan anak. Kenapa? Saya tahu, sekali waktu saya akan jadi pemimpin, saya harus menyiapkan wadah yang tepat. Berapa banyak dari kita menyiapkan wadah yang tepat? Berapa banyak dari kita mau belajar? Seandainya saudara setiap hari saudara ambil, saudara YouTube dan saudara mulai siapkan dirimu. Belajarlah setiap hari bahasa Inggris yang ada di YouTube. Saudara, banyak yang free. Siapkan dirimu untuk jadi penginjil bangsa-bangsa. Saudara, ada begitu banyak pujian penyembahan. Ada cara belajar keyboard, belajar gitar yang free di YouTube. Dan kalau engkau mau jadi penyembah, belajarlah. Siapkan dirimu. Tapi kalau engkau juga mau menikah, ada begitu banyak buku, ada begitu banyak hal di YouTube saudara tentang komunikasi, keluarga, cara berpikir, mengatasi perbedaan, mendidik anak. Siapkan. Karena Tuhan butuh wadah yang besar. Tetapi yang selanjutnya, yang kedua adalah hati yang melimpah. Saudara, hati yang melimpah akan bersaut-sautan dengan berkat yang melimpah. Tetapi seringkali kita tidak punya limpahan syukur. Kita tidak punya limpahan iman. Kita tidak punya limpahan pengharapan. Kita tidak punya luapan cinta. Kita begitu miskin dalam karakter. Kita begitu, saudara, pelit dalam mengampuni. Membuat kelimpahan Tuhan tidak bisa bersautan dengan kita. Hari ini, setelah wadah, yang kedua adalah hati yang limpah akan menarik kelimpahan dari Tuhan. Bisakah hati kita bersautan dengan hati Tuhan? Hari itu saya bertemu dengan seorang anak umur 7 tahun. Dia kehilangan ayahnya pada waktu dia berusia 5 tahun. Saudara, dan dia melihat ada anak orang lain yang sedang dipeluk dan jalan dengan ayahnya. Saudara, dan dia berkata, bahagianya kamu punya papa. Kamu sudah bilang I love you belum sama papamu? Saudara, dan anak ini yang digandeng sama papanya melihat dengan wajah aneh. Kenapa dia perlu bilang I love you dengan papanya? Dan tiba-tiba ada seorang yang dia kenal lewat. Dan dia berteriak, I love you papa. Padahal itu bukan papanya, cuma dia kenal. Dan dia bilang, papa, om. Dia bilang, I
saya. Dia sebut semuanya lah saudara, gendong saya. Dan orang itu dengan sukacita menggendongnya, memutarnya, dan dia menciumnya. Saudara, saya melihat anak ini boleh kehilangan papa. Tapi dia punya hati yang limpah. Sehingga semua orang menyintainya. Tapi ada orang-orang yang punya ayah kandung. Tapi hatinya tidak pernah limpah. Biarlah hati kita penuh dengan kelimpahan. Maka kita akan menerima kelimpahan kasih, berkat, keajaiban dari Bapa kita di surga.